Selamat malam, saudara-saudari. Baik, teman-teman, saya minta maaf karena agak telat dalam mengirimkan video ini. Tapi baik, ini adalah lanjutan dari Sri NLP saya sebelumnya. Jika sebelumnya pada minggu lalu kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang via bahasa Inggris dengan menggunakan model-model Transformers out of the box atau langsung yang ada dari website Hugging Face. Pada hari ini kita akan melakukan hal yang mirip tapi cukup berbeda, yaitu merangkum artikel dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan model bird to bird yang dilatih oleh Mas Cahya, yang dengan dermawan telah mendonasi hasil kode tersebut ke domain publik dengan lisensi Apache sehingga bisa kita pakai hari ini. Dan saya juga sebenarnya sekarang sedang menggunakan artikel-artikel bahasa Indonesia dari koran-koran yang secara lisensi mungkin masih kurang bisa digunakan, tapi saya hanya gunakan untuk ilustrasi metode ini. Baik, mari kita mulai. Sekarang bisa dilihat di dalam website adalah aplikasi Gradio yang sudah kita coba ganti. Mari kita gunakan artikel baru dari detik.com. Terima kasih detik.com. Baik, mari kita ambil. Terima kasih detik.com. Sekali lagi kita coba di sini. Baik, mari kita coba 1, 2, 3. Baik, saudara-saudara, memang untuk merangkum itu relatif lebih lama dibandingkan dengan penerjemahan. Dikarenakan untuk merangkum model harus melihat dari awal sampai akhir. Meskipun model bird to bird menggunakan sistematika dari transformer yang tidak melakukan analisis secara sekuensial seperti model-model lainnya, tapi dikarenakan ini setengah dari artikel berita yang cukup panjang, maka mau tidak mau akan terjadi seperti ini. Baik, mari kita lihat saudara-saudara. Sebenarnya saya sendiri juga belum pernah melihat apa hasil dari artikel ini, apakah bagus atau tidak. Baik, mungkin agak lama, lebih dari 1 menit. Saya tes dulu. Baik, masih jalan. Baik. Rangkumannya adalah seperti berikut. Jakarta, polisi mengamankan 37 pelajar yang diduga hendak tawuran di kawasan Jagakarsa, Jaksel. Para pelajar ini berkumpul di sebuah area pemakaman. Dan itu merupakan sinopsis atau rangkuman yang bagus menurut saya, saudara-saudara. Baik, mari kita coba lagi dengan artikel lainnya. Mari kita ambil yang paling populer. Baik, mari kita lihat. Oke, ingat, besok siaran TV analog di Jabodetabek dimatikan juga. Baik, mari kita coba 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih detik.com. Untuk hari ini ditulis oleh Mas Agus Triharyanto. Terima kasih banyak atas tulisannya, dan saya izin untuk menggunakannya untuk ilustrasi dari model ini.
Baik, jadi saudara-saudara, sambil kita menunggu, bagaimana caranya komputer bisa merangkum sebuah artikel dalam bahasa manusia dan bisa mengambil paduan unsur dari artikel tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah rangkuman yang bermakna. Jadi saudara-saudara, sudah lama ilmu linguistik atau ilmu bahasa mencoba menganalisis hasil suara atau hasil tulisan manusia dalam bahasa alami dianalisis dengan komputer. Tetapi baru semenjak tahun 1990-an lah kita lihat outputnya adalah Jakarta. Wilayah siaran TV audio di Jabodetabek juga dimatikan besok pada 12 Desember 2022. Hal ini dipastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo bahwa ASO di Jabodetabek mengikuti bla bla bla. Baik, saudara-saudara, apakah itu merupakan rangkuman yang bagus atau tidak? Menurut saya itulah rangkuman yang bagus. Tapi mari kita coba lanjutkan di kodenya. Baik, terima kasih banyak untuk demo aplikasinya. Mari kita mulai sekali lagi. Baik, saudara, saya akan coba restart supaya kita bisa ulang dari awal. Baik, pertama-tama kita harus install seperti sebelumnya Transformers dan Gradio. Mari kita install. Untuk di komputer ini sudah terinstall sehingga tidak memerlukan waktu panjang. Kita mengecek terlebih dahulu. Untuk melanjutkan, saudara-saudara, jadi semenjak tahun 1990-an, para ilmuwan baik di ilmu ilmu linguistik dan juga ilmu komputer, mereka menggabungkan kinerja mereka dengan menggunakan metode statistikal, natural language processing, natural language programming. Jadi dari sebuah teks atau ujaran manusia, secara statistik kita bisa analisis berapa besar kemungkinan sebuah kata itu didahului atau dilanjutkan dengan kata lainnya. Jadi, tanpa perlu membuat sebuah kamus khusus yang eksak secara manual dengan kontribusi kinerja manusia, kita bisa mengirimkan atau memasukkan data untuk dilatih, untuk komputer dapat melatih dirinya sendiri agar dapat mengerti makna dari masing-masing kata yang digunakan di dalam sebuah teks. Kata-kata, kalimat-kalimat, dan juga kiasan, peribahasa, dan semacamnya dapat dilakukan oleh komputer sekarang. Baik, mari kita ambil tokenizer BERT yang sudah dilatih oleh Mas Cahya, BERT 7DP Indonesian Summarization. Dan modelnya juga merupakan model yang sama. Jadi tokenizer adalah sebuah metode untuk memecah-mecah belah artikel yang masuk ke dalam kata-kata. Ingat, saudara-saudara, di bahasa Indonesia kita menggunakan imbuhan. Di, ber, nya, ke, dan lain-lain. Me. Tokenizer di sini bertugas untuk melihat seluruh kata-kata yang ada dan memotong, menyunting kata-kata tersebut menjadi sebuah kata yang bentuknya adalah bentuk di kamus. Contoh, penelitian. Penelitian adalah sebuah kata objek yang tidak usah diganti lagi. Tetapi misalnya
menunjukkan itu dapat diganti menjadi tunjuk, dimana me dan kannya dihapus. Jadi untuk kenapa? Dikarenakan banyak dari kata-kata yang menggunakan imbuhan itu sebenarnya tidak perlu digunakan. Atau di bahasa Indonesia kita meninggikan sebuah kata dari kata di bahasa sehari-hari atau bahkan kata kasar menjadi kata halus yang bisa digunakan misalnya di tempat kerja dengan banyak imbuhan. Jadi seperti itu diganti menjadi bentuk kata asli. Baik, setelah itu ada CLS token dan SEP token. Ini hanyalah metode untuk tokenizer yang tersebut. Kemudian ada model di sini, encoder bus decoder model. Ini adalah model yang melakukan seluruh encoding dari makna-makna dari token yang sudah dihasilkan oleh di atas. Dan di sini model adalah dalam bentuk ber-2GDP. Jadi adalah transformer yang akan saya lanjutkan di video di lain kesempatan. Baik, untuk artikel pertama, mari kita coba lihat. Artikel pertama adalah dari CNN Indonesia mengenai corona. Baik, mari kita lanjutkan. Seperti yang lihat saudara-saudara, kode di sini adalah pertama adalah input. Input di sini adalah enkode dari artikel. Dalam hal ini adalah artikel berita dari CNN tahun 2021 bulan Desember. Dengan tensor adalah bentuk PT. Ini di Jupyter Notebook kita tidak bisa melihat opsi-opsinya, jadi kita harus melihat ke penjelasan dari atau dokumentasi dari library yang kita pakai. Kemudian ada summary IDs. Ini adalah jadi model yang menggenerasi atau menulis teks baru. Dari mana? Dari input IDs di sini minimal 20 kata, minimal 20 huruf, maksimal 80 huruf. Ada penalti jika dia mengulang-ulang kata yang sama, ada length penalty, ada early stopping, ada no repeat. Ya, ini adalah semua adalah teks saja. Temperatur top K dan top P adalah parameter untuk kreativitas. Dan di sini adalah summarizer. Kita jadi hanya mengambil teks murninya saja, tidak peduli dengan yang lainnya. Dan inilah hasilnya. Berdasarkan data saat ini, flu Crohn lebih cepat menular dibanding Delta dan dapat melemahkan vaksin. Baik, jika saudara-saudara membaca teksnya, maknanya adalah benar. Cuma ada satu kesalahan di sini, yaitu flu Crohn. Tapi ya, untuk metode seperti ini, menurut saya dengan penggunaan sumber daya yang terbatas di bawah 1 menit, lumayan bagus. Kita coba dengan artikel lainnya. Ini adalah artikel tentang bencana di Gunung Semeru pada tahun 2021 kalau tidak salah. Mari kita coba dengan hal yang sama persis dengan yang di atas. Jadi dikarenakan kita bisa menggunakan model yang sama dengan setting dan parameter yang sama juga, dengan data yang masuk berbeda-beda, maka model ini disebut dengan model yang generik, model umum yang bisa dilakukan dengan transfer learning. Jadi kita tidak perlu lagi mentraining model ini dengan teks-teks baru selama genre dan permintaan kita kepada mereka tetap sama. Dalam hal ini saya ingin merangkum artikel berita sehingga tidak perlu ada perubahan apapun lagi. Untuk bisa melatih ulang, ada beberapa caranya. Tapi ya mari kita lihat. Saya akan coba buat
sebuah video khusus untuk masalah pelatihan ulang dalam bahasa Indonesia. Satu, untuk mengganti tujuan model, misalnya dari melakukan baik, ini ada hasilnya. Jakarta, penanganan darurat pasca awan panas guguran Gunung Semeru masih berlangsung pada hari keempat. Bencana lusa tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tapi juga pada warga yang mengungsi akibat kerusakan. Baik, menurut saya itu juga adalah yang baik. Oke, untuk menghemat waktu, saudara-saudara bisa mencoba 3 sampel lainnya di kode saya. Tapi pertama, mari kita coba bagaimana jika bukan artikel berita. Di sini adalah sebuah esai dari Wikipedia dari kegagalan. Mari kita coba lihat. Baik. Ingat, ini adalah semua settingnya adalah yang sama. Jadi saya tidak merubah apapun. Kita mengganti domain dari fungsinya. Kita mengganti domain input dari artikel berita menjadi esai. Ya, esai filsafat mungkin ya, dikarenakan dalam hal ini Wikipedia Indonesia ingin menyampaikan pendapat mereka mengenai kegagalan terhadap para penulis baik yang baru maupun yang sudah lama dalam membuat artikel di Wikipedia. Baik, ini masih eksekusi dan sebenarnya ya cukup panjang teksnya, jadi meskipun hanya satu baris tapi mungkin lebih dari 500 huruf. Baik, sudah selesai, kita lihat. Kegagalan. Tanpa hal itu dunia akan menjadi tempat yang berbeda. Di Facebook, gagal adalah hal yang baik untuk semua orang yang terkena kesalahan. Baik, saudara-saudara, jadi saudara bisa melihat ada satu kata yang fatal. Model ini mengubah dari Wikipedia menjadi Facebook. Hal ini sangatlah fatal. Tetapi kiri dan kanannya ya sepertinya tidak begitu masalah ya. Tapi kalau dilihat, model ini tidak melihat teks-teks setelah titik ini. Dia hanya mengulang kembali teks yang awal yang ada. Jadi di sini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan NLP itu bukanlah sebuah sihir yang bisa langsung berguna. Maksud saya bukan sesuatu yang langsung bisa digunakan di semua tempat. Tapi kita harus mengidentifikasi di mana kita ingin menggunakan model transformer tersebut dan untuk apa tujuannya. Jika kita ingin merangkum artikel berita, maka kita bisa melatih di menggunakan artikel berita. Dalam hal ini Mas Cahya melatih model ini di sebuah data korpus data atau tubuh data liputan 6, sejarah dari liputan 6. Oleh karena itu, untuk berita baik dari liputan 6 maupun bukan dari yang lain, selama menggunakan bahasa jurnalisme Indonesia, dapat dirangkum dengan mudah. Tetapi jika kita ganti domainnya, misalnya dari artikel berita menjadi artikel filsafat, atau dari artikel filsafat menjadi artikel fiksi, narasi kancil contohnya, modelnya tidak bisa melanjutkan performa yang sudah ada di sebelumnya. Oleh karena itu, paling penting dalam penggunaan sebuah NLP maupun model-model machine learning yang lain, antara data yang digunakan untuk pelatihan dengan data yang akan digunakan dalam produksi haruslah sama secara karakteristik. Itu yang ingin saya tekankan pada hari ini.
Baik, setelahnya ini sebenarnya sama dengan minggu lalu. Jadi saya membuat sebuah fungsi yang dalam hal ini kita tidak hanya mengambil fungsi jadi dari transformers dari Hugging Face, tapi membuat sendiri. Ini benar-benar berdasarkan kode Mas Cahya. Sekali lagi terima kasih. Dan kita buat import Gradio dan buat dengan sangat mudah, cuma 3 baris, dan keluarlah demo yang tadi kita gunakan di awal video ini. Baik, terima kasih banyak saudara-saudara. Sampai jumpa kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung dikirim di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk mengikuti saya di video-video selanjutnya. Kita akan terus mencoba masuk ke dalam dunia NLP ini yang sangat misterius tapi juga sangat berguna di masa sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.